EN, sempat makan malam, terus kita ngobrolin apa? Tentang ancaman-ancaman kartelisasi.com. Ya. Nah, ini yang mau saya omongin hari ini. Salah satunya nih, kalau mereka berhasil ya, sekarang sudah berhasil. Mereka contohnya ya, TikTok digabungkan dengan TikTok Shop, oke, atau dengan Tokopedia, itu bisa membuat satu algoritma yang sederhana. Sederhana saya katakan, orang yang soleh dimiskinkan atau susah kaya, orang yang keblinger bisa dikayakan. Loh, gimana logikanya? Sederhana. Yang namanya traffic sudah dikuasai oleh mereka, digabungkan sama marketplace. Artinya ketahuan dong, yang tukang joget-joget doang, yang postingannya ale-ale, betul? Yang postingannya flexing, pamer-pamer, nggak sesuai tadi kan sama karakternya dari SBC kan, ya? Nah itu yang di endorse gede-gedean dikasih traffic, artinya mereka bisa berjual dengan mudah. Tapi yang mungkin yang postingannya syariah, parenting yang baik-baik, jualan susah, benar? Nah inilah kita sudah dalam masa penjajahan. Paham ya? Nah ini sudah lama sebetulnya ini terjadi. Sudah lama mereka masuk menjadi trojan di tempat kita, tapi kita nggak terasa. Iya, nggak setuju. Pemerintah terasa nggak? Saya nggak tahu. Iklan berbayar. Tapi saya lebih baik tidak berbicara tentang masalah pemerintah. Apa yang bisa kita racun sama pemerintah bisa kita racun. Tapi harusnya kesadaran itu lahir dari bawah. Nah, ini yang mau saya bicarakan. Siap? Oke, saya mulai dari satu hal. Apa yang disebut namanya ekosistem? Ini nggak masuk ya? Oh, sebentar ya. Kita gampangnya seperti itu. Seringkali kita bertransaksi sama kawan-kawan kita itu hanya satu arah, tidak dua arah. Contohnya teman-teman ya, yang sederhana, kalau teman-teman sekarang beli pakaian, teman-teman kemana? Beli pakaian kemana? TikTok. Gitu ya, katanya jilbab di sana murah, 6.000 rupiah dapat jilbab. Nggak peduli itu mahal atau murah. Padahal teman-teman di sini bergabung bersama-sama namanya SBC. Community itu sudah benar. Tapi teman-teman berusaha nggak untuk melariskan community itu? Nggak ada. Mahal 200 perak aja digeser ke tempat yang lain. Benar nggak? Terutama emak-emak. Benar nggak? Iya, terutama emak-emak. Soalnya Pak, emak-emak itu ya belanjanya berarti kan impuls buying gitu loh. Bukan planning kan. Nah, mungkin kalau bapak-bapak masih beda. Makanya beda Tokopedia sama Shopee. Betul? Shopee banyak godaannya. Kalau Tokopedia mungkin kita nggak banyak lihat. Bapak-bapak journey-nya mau belanja itu bagaimana? Udah tahu mau apa yang diinginkan, habis itu searching. Betul? Nah, ini sudah benar. Nah, tapi biasanya kebanyakan nih mama nih susah untuk disebut namanya loyal terhadap toko tertentu, apalagi tokonya sesama muslim. Jarang. Saya jarang dengar seperti itu. Itu pikirkan. Ya. Nah, saya sekarang masuk ke tempat materi ya, teman-teman. Tahu namanya WeChat ya? Ya. WeChat, kayak WhatsApp gitu. Cina itu mengembargo dirinya dari masuknya .com asing pada saat awal. Sekarang setelah mereka menguasai 70-80% market size-nya, baru mulai dibuka. Itu pun juga dikontrol sekali, dikendalikan sekali. Tapi kalau teman-teman ke Cina, teman-teman nggak bisa pakai WhatsApp, harus pakai yang disebut namanya VPN. Semacam identitas digital yang tersamarkan lah gitu ya. Nah, semacam seperti itu. Atau nanti teman-teman diacak tuh yang namanya ID-nya diacak di sana. Jadi nggak bisa buka di Cina. Ya. Nah, mereka punyanya namanya WeChat. Jadi mereka menutup namanya WhatsApp tidak boleh masuk, Google nggak boleh masuk, YouTube nggak boleh masuk. Nah, sementara kalau kita, kita kan liberal, semuanya boleh masuk, termasuk TikTok. Iya. Kenapa kok TikTok dilindungi sama Amerika? Karena Amerika ngerti itu berbahaya buat mereka. Apa?
traffic, apa? Informasi, apa? Behaviornya teman-teman. Behaviornya teman-teman nih. Ya, teman-teman ngekliknya apa, nge-like-nya apa, komennya apa, ataupun nggak usah nge-like, ngeklik komen tapi stay di situ. Ya kan? Scroll, diem di situ, scroll, diem di situ. Itu sudah sama saja algoritma. Makanya pada saat kampanye pilpres, ya, yang seperti ini paling gampang dikuasai. Ngerti ya? Ketahuan karakternya. Jika Anda biasa follow ini, maka karakternya seperti itu. Kalau dikasih postingan seperti ini, dia komentarnya seperti ini, maka karakternya seperti itu. Ketahuan. Ini disebut persuadable, orang yang mudah dipersuasi. Paham ya? Dan intelijen bermain cara seperti itu. Oke? Masalahnya ini bukan milik Indonesia, ini milik asing untuk menguasai Indonesia. Oke? Nah, bisa nggak? Bisa make money. Ya, bagaimana? Mereka mulai dari trojannya duluan. Pakai apa? Aplikasi chat. Habis aplikasi chat mereka baru buat game. Game-game itu yang menjadi korbannya ya di Indonesia termasuk terbanyak. Sampai diresmikan jadi e-sport. Hati-hati dengan kata-kata e-sport ini. Sport apanya? Jempolnya? Otaknya? Kita nggak berbicara masalah potensi bisnisnya berapa. Akhirnya mulai dikendalikan yang namanya sport game itu. Termasuk dari Korea tidak diizinkan masuk ke Cina. Kenapa? Karena dari game itu juga ternyata itu ada unsur penggeseran baik ideologi ataupun cara kerja otak kita, hormonal kita. Saya begitu lihat TikTok, saya nggak pakai TikTok ya Bapak Ibu, tapi saya wajib lihat. Saya begitu lihat sebentar, wah gila ini algoritmanya, gila nih. Ini merusak otak, saya bilang. Saya langsung, wah merusak otak. Kenapa? Ini merusak generasi. Orang-orang tidak akan sabaran katanya. Generasi 15 detik, generasi scroll. Kayak gini nih contohnya, nonton seperti gini, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kalau bisa betah 1 jam nggak megang HP, saya tulis jempol. Rata-rata 30 detik, 1 menit, itu udah sakau, nggak ada orderan, tetap dia buka-buka, bener gak? Bagaimana Anda mau menghasilkan generasi penerus yang baik? Caranya seperti itu. Ini sakau nih, ini kecanduan. Ya, baik. Nah, tapi bagi mereka ini adalah bisnis model. Kecanduan Anda adalah bisnis modelnya mereka. Ya, terbiasa sudah sako gitu, dijualin yang lain. Mulai gaming, e-commerce, makanya WeChat ini cuma dari aplikasi chat doang sampai menjadi suatu yang besar yang namanya Tencent. Ya, jadi ekosistem yang besar. Ya. Nah, kalau baca ekosistem seperti ini gampang. Lihat aja, mesti ada namanya trafficnya, logistiknya, paymentnya, platformnya, infrastrukturnya. Cek. Jadi contoh nih, di situ ada namanya play games. Itu masih berbicara masalah platform traffic. Traffic digedein duluan. Nah, habis itu baru bicara masalah world collaboration ya. Itu ada apa lagi? QQ musik. Nah, ini baru mulai monetize, reading monetize ya. Nanti kalau ada marketplace-nya monetize juga, payment monetize juga. Sebenarnya ujung-ujungnya biasanya larinya ke payment. Nanti ujung-ujungnya larinya kemana? Microfinancing. Apa itu? Riba. Larinya ke sana. Kenapa? Itu buat merusak perut kita. Makan sesuatu yang haram. Betul? Saya lanjutkan. Nah, intinya di traffic dahulu, jualan kemudian. Ya. Nah, nggak berhenti sampai di situ. Ini yang gede-gede terjadi juga nih, ya. Ada namanya Baidu, Tencent, sama Alibaba. Itu 3 raksasanya. Jadi bisnis modelnya sederhana. Yang pertama mereka punya core bisnis yang kelihatannya bisnis padahal nggak bisnis. Biasanya nggak make money di situ, nggak buat duit di situ, atau nggak berlebih. Makanya seperti sekarang Goto atau Gojek ya. Gojek ini kemarin masih dikabarkan rugi per 1 bulan 1 triliun dan sudah rugi 80 triliun. Rugi Mas ya, defisit. Makanya Bapak Ibu sekarang digenjot. Betul? Bukan 20% lagi, 36%. Kalau nggak ikut promo tenggelam. Iya tak? Nah, Tokopedia, alhamdulillah, innaillahi barusan dibeli sama TikTok. 75% sahamnya.
Sekarang resmi Goto, Gojek sama Tokopedia. Ownernya Indonesia, sehingga gede-gedenya itu, ya besar-besarnya kurang dari 3% saja. Pemiliknya Indonesia. Makanya ini disebut karya PT Karya Anak Bangsa yang bukan milik bangsa ini lagi. Nah itu. Saya udah ngomong ini udah lama loh. Ya, PT Karya Anak Bangsa yang bukan milik bangsa ini lagi. Beneran tak? Nah, jadi gini cara kerjanya mereka. Mereka membuat namanya trojannya duluan. Search engine, advertising, gaming, communication, e-commerce. Itu dibuat trojannya. Bu, mau beli barang murah nggak? Sini masuk sini. Pak, mau jual murah nggak? Jual murah ya mau lah. Enggak. Saya subsidi. Harga bapak berapa harganya? 100.000 rupiah. Saya jualin 50.000. Lah ya saya rugi dong. Saya bayar sama bapak tetap 80.000. Tetap 100.000. Saya jualin ke ibu-ibu 80.000. Ibu-ibu mau? Plus ongkos kirim gratis, cashback, pulangnya disangoni. Kan gitu. Mau. Nah dari sinilah mulai para pengusaha-pengusaha ya itu masuk ke tempat jaringnya mereka. Ya, nah masuk. Nanti perlahan-lahan baru naikin dikit-dikit. Atau dibanting-banting harganya sama yang lain. Betul? Ya, yang penting apa? Mereka kompetisi, tetap naik terus. Valuasinya? Naik terus. Ya, yang jadi korban siapa? Ya ini ekosistem rusak. Yang tadinya jualan online, yang tadinya jualan offline ada, sekarang jualan offline udah nggak ada lagi. Mati. Mereka lupa cara berjualan offline itu bagaimana. Mereka lupa cara melayani customer yang baik bagaimana. Oke, nanti mau melayani customer, baca baik-baik. Jangan tanya apa yang sudah dijelaskan. Benar nggak? Nah itu yang terjadi seperti sekarang. Oke, lanjut ya. Mereka using big data jadi mereka menggunakan big data, ini udah masuk datanya dibaca. Better search, financial product, distribution, banking, taxes, ticket, movie, credit scoring, and then selling. Nah ini, dan kemudian mereka menjual apa? Nah ini, kalau Baidu mutual fund based on search information, jadi kayak bisa iklan, ya, iklan kayak AdSense bisa juga. Nah kalau Tencent jualan apa? Dia cross product financial, ya product distribution. Nah ini larinya ke sana. Nah ini Alibaba yang paling sering kita tahu kan, dia jual apa? Nah itu lending product based on shopping history. Dia jualan, selain produknya dia jualan apa? Microfinance, ujung-ujungnya kan ke sana. Ujung-ujungnya kan ke sana. Nah kita nggak ngeh tentang hal ini. Kalau Bapak Ibu nggak ngeh tentang hal ini wajar. Banyak yang level CEO, direksi pun juga nggak ngeh tentang hal ini. Sekarang masih apa? Kerjasamanya transaksional. Sementara di luar sana kerjasamanya sudah sangat advance, sangat maju. Tuh, ini zaman, ini screenshot tahun berapa ya? 2015 kali, 2014 kali. Ya, sekarang jauh lebih besar lagi. Tapi saya suka yang gambaran ini supaya mudah gambarinya. Yang sebelah sana adalah hulu, sebelah sini adalah hilir. Oke? Nah, perhatikan baik-baik. Tadi saya mengatakan traffic, logistik, payment, platform. Di situ semuanya sudah ada. Infrastruktur di bawahnya. Dan infrastrukturnya apa? Teknologi, data, tim. Ya, Alibaba Cloud, mereka seperti itu. Yang di atasnya adalah namanya logistik, infrastruktur. Social network itu trafficnya. Oke? Digital entertainment. Alibaba aja sudah ngiklan, membiayai film-film. Seperti apa? Mission Impossible, ya. Nah itu larinya ke sana, ya. Nah di sebelah kiri itu ada finance-nya. Kalau di bawahnya itu marketplace-nya. Mereka bangun itu sekarang jauh lebih besar. Ya. Nah ini Tencent jadi seperti ini, Alibaba jadi seperti ini. Besar bangunnya ekosistem. Kita masih sibuk gontok-gontokan, ribut satu sama lain, benar nggak? Cebong kampret sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada lagi. Tapi masih gontok-gontokan juga, ya. Saya nggak ngerti. Istilahnya sekarang apa sih? Saya nggak ikutin. Ya, pokoknya saya mau cari bagaimana kita bisa bersatu. Itu aja. Baik siapa? Baik kepada mungkin orang-orang saudara-saudara kita yang tidak sependapat dalam pilihan kita kemarin itu. Kenapa? Banyak yang ngerti Bapak Ibu. Banyak yang nggak ngerti. Paham ya? Saya satu rumah aja berbeda coblosannya.
Kalau saya nyoba sih gimana? Saya nggak memilih. Saya mengikuti saja yang lebih paham. Oke, jalur komando saya jelas. Ya, nah ini ByteDance tahu nggak ByteDance punya siapa? TikTok. TikTok sudah sebesar ini sebetulnya. Masuk ke Indonesia cuma trojannya doang. Nanti di belakang, nah itu baru buntut nanti di belakang. Buntut satu persatu di belakang, ya. Masuk ke tempat kita satu persatu. Oke?